Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salis Majaya. Kali ini saya akan melakukan preview atau demo ya aplikasi yang saya bangun yang bernama Presensi. Presensi adalah aplikasi absensi siswa untuk sekolah yang dirancang dengan arsitektur open source. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan absensi tanpa koneksi internet. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya dijelaskan ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung install di server masing-masing ya. Cara installnya juga sudah saya jelaskan di sini. Tinggal teman-teman copy paste gitu ya, tinggal diikuti langkah-langkahnya. Teman-teman bisa buka link ini ya untuk melakukan instalisasi, tapi saya akan menggunakan yang namanya presensi.cloud. Jadi teman-teman alih-alih menginstal yang ini yang cara-caranya cukup ribet, dan tentu saja teman-teman tuh butuh server ya untuk menjalankan ini, dan harganya itu nggak murah, sekitaran 50.000 per bulan ya untuk servernya. Nah, untuk alternatifnya teman-teman bisa gunakan ini presensi.cloud. Jadi teman-teman hanya membayar 29.000 per bulan untuk menggunakan aplikasi ini, dan ini bisa untuk 500 siswa dan ekstra 10.000 per 200 siswa. Oke, kita akan coba login. Nah, teman-teman bisa login menggunakan Google ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal ini klik buat aplikasi baru. Nah, ini isi domainnya. Misalnya domainnya ini teman-teman pilih ya, apakah mau WIB atau WITA atau WIT, tinggal dibuat. Nah, setelah seperti ini teman-teman lihat ya, di sini tuh tidak bisa menambah siswa ya, jadi dia tuh 0 siswa, dan di sini juga ada bacaan segera lakukan upgrade untuk mengaktifkan fitur. Nah, teman-teman bisa klik upgrade aja. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan ya sesuai dengan kebutuhannya, apakah misalnya mau 500 siswa atau mau 1.500, ini tinggal di custom ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, kalau misalnya udah pas itu siswanya, tinggal klik hubungi admin ke Telegram. Nah, nanti teman-teman tinggal chat ya, dan saya akan balas cepatnya. Nah, kalau sudah seperti ini kan udah aktif ya sampai 16 Februari, dan maksimal siswanya itu 500. Nah, teman-teman bisa klik ini, buka aplikasi. Nah, muncul ya. Nah, teman-teman bisa ini URL-nya bisa di copy terus bisa di share ya, buat dipasang di HP ya, di masing-masing handphone guru gitu atau handphone siswa. Nah, pertama-tama teman-teman bisa klik ini admin panel. Nah, ini kan meminta username dan password ya, jadi teman-teman harus ini dulu nih, mengklik buat akun admin terlebih dahulu. Nah, misalnya username-nya oke, ini sudah dibuat ya adminnya. Kita login misalnya admin. Oke, ini sudah masuk ya. Kita di sini bisa menambah kelas, menambah siswa, dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah tampilan admin awalnya ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Nah, untuk pertama-tama di sini ada yang namanya siswa. Siswa ini seperti yang lihat di sini ya, sudah jelas ini tuh untuk menambahkan siswa. Juga bisa menambahkan kelas. Juga bisa menambahkan foto profil. Tapi yang harus diisi itu cuma ada nama lengkap dan kelas aja. Ini juga sama ini menambahkan kelas. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan siswa. Ini tuh semacam shortcut aja. Misalnya teman-teman mau kelas, misalnya kelas 12 misalnya, terus siswanya itu misalnya nama lengkapnya Ahmad misalnya ya, terus bukan siswa lagi, terus misalnya namanya itu Dani gitu kan, simpan. Nah, cara seperti ini juga bisa ya, tuh sudah ada jumlah siswa 2. Cara seperti ini bisa, tapi agar menghemat waktu teman-teman bisa ini nih, bisa memakai fitur import siswa. Di sini harus menggunakan Excel ya, biar lebih gampang gitu. Coba kita buka Excelnya. Nah, jadi strukturnya terus gini. Yang pertama tuh nama, kelas, NIS sama NISN gitu ya. Kita akan coba import.
Ini juga saya lupa jelasin. Teman-teman ya, kalau misalnya Hartoro Denny sama Sudomo ini kan satu kelas. Jadi nama kelasnya tuh harus percis kayak gini. Harus percis besar kecilnya, terus intinya harus sama percis biar mereka tuh dianggap satu kelas gitu. Kalau misalnya ini mah gini, terus ini gini, ini akan dianggap dua kelas yang berbeda gitu ya. Oke, kita akan sama. Jadi kita akan membuat dua kelas. Oke, sudah berhasil ya menguploadnya. Coba kita lihat di siswa. Nah, yang tadi muncul tuh. Kalau kita cek juga ke kelas, muncul juga sudah dibuatin. Oke. Nah, untuk sekarang teman-teman bisa ini buka data sekolah. Nah, kita tambahkan data sekolah. Misalnya nama sekolahnya sekolah. Untuk logonya untuk logonya kita pilih yang sudah saya download ini ya. Ini tuh logo random aja dari Google tadi. Terus deskripsinya kita kosongkan aja dulu. Terus nama aplikasinya misalnya Tukop sekolahnya itu teman-teman bisa baca di sini ya. Gunakan format ini MP. Ini ya, WebP formatnya. Tinggal di save, sudah simpan. Nah, coba kita install di HP ya. Kita coba install di HP. Sudah saya buka ya, di sini di tampilan HP saya. Oke, bentar saya buka link ininya, yang publiknya. Oke, saya coba buka di HP. Nah, teman-teman ada titik 3 nih. Ini bisa ditambahkan kalian utama, terus bisa diinstal kayak aplikasi biasa gitu. Kita install ya. Sudah menginstal, aplikasinya sudah terinstall ya. Teman-teman bisa cek ini ada namanya aplikasi Advent Sekolah. Kita buka. Nah, lihat teman-teman. Kayak aplikasi biasa, kayak aplikasi native ya, enaknya. Sip, sudah terbuka. Nah, ini kan ada password ya yang harus diisi. Coba kita buat password dulu. Di sini ada pengguna ya. Coba kita buat pengguna baru untuk login di sini. Nah, username-nya nantinya kata 1 aja, pas konfirmasi juga 1, simpan. Nah, ini sudah berhasil login ya teman-teman. Di sini juga udah ada siswa-siswa tadi yang sudah ditambahkan. Nah, kalau kita cek di sini, ini muncul kelas-kelasnya ya yang tadi. Nah, ini bisa lihat daftar hadirnya. Dan masih kosong ya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu ya. Mau jelasin sedikit tentang role atau tingkatan-tingkatan user di aplikasi ini. Nah, yang pertama role-nya itu atau tingkatannya itu ada namanya kesiswaan. Kesiswaan ini adalah bisa lihat semua absensi kelas ya. Ini tugasnya, maaf, wali kelas. Nah, wali kelas ini dia bisa melihat data di data absensi di kelas dia. Jadi wali kelas itu hanya bisa melihat data absensi di satu kelas doang, kelas dia aja gitu. Dan wali kelas juga bisa melakukan kunci absensi. Kunci absensi biar apa? Fungsi kunci absensi itu adalah kalau misalnya ini nih, kalau misalnya absensi itu sudah oke gitu, nanti wali kelas bisa kunci agar datanya tidak bisa diubah-ubah lagi gitu. Terus ada sekretaris. Sekretaris kelas. Nah, sekretaris kelas dia bisa mengisi absensi gitu ya. Jadi sekretaris kelas itu mirip seperti wali kelas, cuman tidak bisa mengunci gitu ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk melakukan absensi kita harus membuat pengguna baru, yaitu sekretaris ya. Misalnya kita kasih nama
Passwordnya satu aja ya, biar simple. Nah, typenya kita ubah ke sekretaris, simpan. Terus di bagian kelas, ini misalnya sekretaris mau dimasukin ke kelas 11 ya, jadi dia tuh sebagai sekretaris kelas 11 gitu. Kita pilih ini ya, disimpan. Oke, coba kita login ya, login di sini. Logout dulu. Nah, kita misalnya masukkan tadi kan sekretaris 11, passwordnya 1. Kita sinkronin dulu, di refresh dulu, kita refresh. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini hanya ada 4 siswa karena sekretaris itu seperti yang sudah saya bilang tadi hanya bisa mengontrol satu kelas aja gitu, beda sama kesiswaan. Nah, misal kita akan melakukan absensi hari ini, misalnya absen sekarang. Ini kan banyak ya, misalnya kita mau absen hari ini aja, misalnya di Senin. Misalnya Guntur hadir, Rusdi sakit, Utari hadir, Biliana izin, misalnya gitu ya. Kita bisa simpan. Nanti di sini lihat ya, semacam hasilnya. Teman-teman juga bisa klik ini, hadir semua. Jadi semuanya hadir, dan bisa cari juga misalnya Rusdi jadikan sakit gitu. Itu juga bisa ya. Kita simpan data. Nah, data sudah tersimpan. Nah, kalau misalnya teman-teman kembali ke sini nih, ke tombol home. Nah, ini ada bacaan auto update sukses ya. Jadi, kalau misalnya sudah terdeteksi internet, data-data tadi itu akan diupload ke server gitu. Kalau misalnya nggak ada internet ya nggak akan auto upload. Kita kasih contoh nih. Kita matikan passwordnya. Kita absen. Misalnya hari Sabtu nih. Kita absen hari Sabtu kemarin misalnya. Hadir semua. Kita simpan data. Nah, lihat. Ini tuh belum diupload, nggak diupload otomatis ya. Kalau kita lihat juga di sini di absensinya tanggal 20 itu belum ada di sini tuh. Tapi kalau tanggal 22 kan udah diupload, udah masuk. Oke. Kita coba sambungkan lagi dengan WiFi. Oke, kita upload. Oke, coba kita di refresh. Nah, sudah ada ya. Oke, sudah ada. Nah, coba sekarang kita buat akun wali kelas ya, misalnya tipenya wali kelas. Oke, kembali ke kelas, kita misalnya ubah ini jadi wali kelas 11, simpan. Oke, coba sekarang kita logout di sini. Nah, udah ya, kita refresh dulu. Oke. Kita ke sini. Nah, lihat udah ada datanya dan bisa dikunci tuh. Jadi wali kelas itu seperti yang sudah saya bilang tadi, wali kelas bisa mengunci absensi ya. Coba kita kunci 1. Tanggal 22 kita kunci nih. Ya, lakukan. Nah, lihat jadi gini. Dan sama ini juga harus diupload ya, biar masuk ke sini. Kalau kita cek nih sekarang nih di kunci absensi itu masih kosong ya. Tapi kalau kita ke sini ke home, auto upload sukses, kita refresh di sininya. Nah, sudah dikunci. Coba kita logout lagi. Login sebagai sekretaris. Kita buka. Nah, sudah terkunci. Oke, misalnya kita login atau kita buat username baru, misalnya sekretaris 12. Kita ubah jadi sekretaris, simpan. Terus di kelas juga, di kelas 12 kita ubah dia menjadi sekretaris. Nah, oke, di sini kita logout.
Kita refresh dulu ya biar datanya konsisten. Nah, ya di sini hanya ada 2 sisi lah ya. Soalnya mengikuti kelas 12. Kita lakukan absensi. Apa-apa misalnya kita simpan data. Oke, ini teman-teman ada ini juga nih, ada yang ini tab ketiga, kita klik. Ini itu semacam rekap ya. Jadi misalnya rekap bulan ini, minggu ini, atau semua data, dan juga bisa berdasarkan kelas. Tapi karena ini cuma ada 1 kelas, jadi cuma 1 doang gitu. Kalau misalnya login sebagai kesiswaan itu bisa banyak kelas di sini ya. Seperti ini. Coba kita login sebagai kesiswaan atau guru BK. Misalnya guru BK. Ya, kita refresh lagi datanya supaya konsisten. Di sini tuh bisa milih kelas ya kalau guru BK ya. Nah, di sini juga muncul semua kelas kalau guru BK. Ini contohnya tuh. Oke, kali ini saya mau nunjukin kasus. Misalnya di sebelah kiri ini login sebagai wali kelas. Di sini sebelah kanan login sebagai sekretaris. Kita refresh datanya biar konsisten. Kita juga refresh datanya. Oke, misalnya nih tanggal 19 ya, kita edit. Misalnya Guntur ini izin ke wali kelas untuk sakit ya, kita simpan. Kalau kita cek di sini tanggal 19 ini, kita cek ini belum ada ya, jadi harus diupload dulu ke sini. Auto upload sukses. Kalau kita kembali terus ke ini, nah sudah sakit. Oke. Nah, di sini sekretaris tinggal melanjutkan absensi. Misalnya seperti ini. Simpan data. Oke. Kita langsung ke home. Auto upload sukses. Nah, kalau kita di sini tanggal 19 sudah oke ya. Nah, misalnya nih kita absen lagi tanggal 18. Di Rusdi ini misalnya izin, kita simpan. Terus diizin. Nah, sementara di sininya kita misalnya anggap aja offline misalnya di sininya. Jadi dia nggak bisa ngambil data ke server. Nah, misalnya tadi tanggal 18 kan. Nah, lihat. Ini tidak diperbaharui ya. Kalau misalnya kita hadirkan semua, aku simpan. Terus kita upload. Juga. Nah, lihat. Di sini ada semacam tabrakan ya. Katanya Kamis tanggal 18 pilihan sekretaris itu hadir, sementara pilihan Anda atau pilihan wali kelas itu izin. Jadi harus dipilih yang mana. Misalnya yang benar tuh yang hadir. Yang misalnya yang benar yang hadir ya, kita simpan. Oke, kita refresh lagi biar lebih enak. Di sini juga refresh. Dia tanggal 18 hadir ya. Oke, kali ini kita akan tes untuk melakukan absensi dengan QR ya, atau dengan ini QR. Pertama-tama teman-teman bisa cetak dulu. Bisa cetak ya, misalnya ini semua kita cetak, ekspor kartunya. Nah, jadi muncul kartu-kartunya ya. Ini nanti bisa dipakai buat absensi QR. Nah, terus teman-teman juga harus membuat pengguna baru. Misalnya kita buat pengguna baru, misalnya piket. Tipenya guru piket ya. Kita simpan. Nah, di sini kita logout lagi.
kita loginkan sebagai piket di sini. Nah, ini nanti muncul kamera di sini. Ini lihat, ada bacaan libur tidak ada jadwal. Jadi kita harus harus bikin jadwal dulu. Misalnya semua hari ya. Jam masuknya misalnya sekarang aja, terus toleransi masuknya, jam absennya, jam keluarnya misalnya jam 18, terus mulai di absennya itu jam 17.45 gitu ya. Kelasnya kita pilih semua kelas, kita simpan. Oke, kita refresh di sini, kita scan lagi. Nah, di sini sudah scan tadi. Kalau misalnya teman-teman perhatiin nih, ulang ya. Misalnya saya absen yang lain, scan lagi. Nah, ini ada di atas ada bacaan data. Jadi saat mode offline juga masih bisa absensi QR ya. Dan nanti setelah ada internet, otomatis yang di atas itu akan diupload. Cek di sini di absensi. Nah, masih menunggu ya. Jadi kalau ini kan masih menunggu nih. Kalau misalnya jam segini dia belum absen pulang, maka dianggap bolos. Jam segini absen untuk pulang dibuka. Nah, setelah jam segini dia belum absen, maka akan dianggap bolos. Nah, teman-teman juga bisa klik ini ya, minta rekap. Kita klik. Nah, di sini muncul pilihan bulannya. Kita pilih bulan Januari, tinggal buat file rekap. Nah, teman-teman bisa share linknya ya. Mau ke WA ini bisa kalau di HP, tapi ini karena di laptop pilihan ke WA-nya nggak muncul. Nah, teman-teman juga bisa dibuka filenya. Nah, nanti akan dibuatkan PDF seperti ini ya, buat bisa dikirim gitu biar gampang dilihat. Ini juga udah ada total alfa, total sakit, total izin, total bolos. Di bagian admin panel, teman-teman juga bisa ke sini ke ekspor absensi. Nah, teman-teman bisa pilih kelas, misalnya kelas 10 dan bulannya bulan ke-1 tahun 2026. Download. Nah, kalau ini nanti hasilnya akan Excel ya. Nah, di sebelah kiri ini saya login sebagai wali kelas, di sebelah kanan saya login sebagai sekretaris. Nah, misalnya kita melakukan absensi tanggal 7 nih, tanggal 7 Januari kita lakukan absensi. Misalnya Hartono Dedi ini izin ke wali kelasnya ya. Kita simpan izin, simpan langsung, dan langsung diupload. Oke, upload sukses. Nah, sementara sekretaris itu misalnya belum dapat informasinya bahwa Hartono Dedi itu sakit. Kita buka tanggal 7 dan langsung diisi izin ya, tapi dengan syarat koneksi internetnya itu harus nyala. Kalau misalnya koneksi internet itu mati, ini nggak akan langsung auto centang. Dan saya matikan internetnya, contohnya ini. Nah, ini nggak akan auto centang ya. Dan misalnya sekretaris itu belum dapat info dan malahan semuanya dihadirin ini ya, semuanya itu hadir, dia tuh salah dapat info misalnya atau belum dapat info, kita simpan. Nah, kita home, kita koneksikan ke internet. Setelah terkoneksi kita langsung upload aja. Oke. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya terdeteksi data tabrakan. Teman bisa lihat Hartono Dedi ini pada tanggal 7 bulan Januari itu pilihan dari wali kelas itu izin, sementara pilihan sekretaris itu hadir. Jadi ini harus dipilih yang mana yang benar. Misalnya yang benar tuh setelah kontak wali kelas ternyata Hartono Dedi ini izin, berarti kita tinggal klik izin dan simpan saja. Oke. Dan datanya sudah otomatis tersimpan. Saya melakukan kunci absensi ya. Kita coba nih. Hari ini kita kunci. Oke. Nah, ini harus di-upload dulu. Sip, auto upload sukses. Kita tes ke sini. Misalnya sekretaris itu maksa ya mau ngedit. Ini misalnya dijadiin sakit nih. Simpan, upload.
Nah, lihat kita upload. Nah, tidak bisa ya, soalnya dikunci oleh wali kelas. Kita harus buka dulu agar sekretaris bisa melakukan pengeditan. Buka. Oke, kita upload lagi. Sukses. Oke, kita upload. Oke, dan berhasil.